Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqas samawati wa khalaqa kulla syai'in biqadarin. Shalli wa sallim wa barik ala ikhwanihi min jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ala man ihtada bihidayah al-mubarakah wa najjil qaum. Hadirin sahabat Suara Dakwah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober melalui Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Peringatan Hari Santri Nasional memiliki makna sebagai bentuk apresiasi terhadap seluruh santri dan seluruh ulama yang ada di pesantren di Indonesia yang mana mereka telah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Santri Nasional 22 Oktober adalah sebagai pengingat bagi bangsa Indonesia, tidak hanya bagi kaum santri dan ulama saja, tapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat, bahwa agar kita tidak lupa akan perjuangan seluruh kaum santri terdahulu yang mana telah menegakkan kehormatan agama serta bangsa demi mewujudkan cita-cita luhur NKRI. Hadirin sahabat Suara Dakwah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Islam ala santri adalah Islam rahmatan lil alamin. Apa maknanya? Hal ini menerangkan kepada kita semua bahwasannya santri dimaknai sebagai umat Islam yang mampu mengamalkan seluruh ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan konteksnya. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin sahabat Suara Dakwah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Sedikit akan saya jabarkan mengenai makna santri yang diambil dari kalimah bahasa Arab. Santri terdiri dari 5 huruf, khamsatu ahruf, yakni terdiri dari sin, nun, ta, ra, dan ya. Akan saya jabarkan satu persatu. Huruf al-ula yakni huruf sin. Santri diambil dari kalimah salikun fil ibadah. Apa maknanya? Maknanya adalah santri itu seorang salik. Apakah salik itu? Salik adalah orang yang sedang berjalan. Dalam hal apa? Fil ibadah, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan bahwasanya pesantren dalam seluruh kegiatannya adalah kegiatan yang merujuk kepada kegiatan beribadah kepada Allah. Mulai dari bangun tidur seperti salat tahajud, kemudian salat witir, salat subuh berjamaah, tadarus Al-Qur'an, murajaatul Qur'an, kemudian belajar. Semua itu adalah bentuk bagian dari jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah adalah merupakan bagian dari beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah sepatutnya dan sewajarnya jika santri disebut sebagai salikun fil ibadah. Kemudian huruf ats-tsani yakni harfu nun. Huruf nun ini diambil dari kalimah naibun anis syuyukh. Apa maknanya? Maknanya ialah seorang santri adalah seorang naib, seorang pengganti anis syuyukh dari para ulama. Maka dari itu sudah sepatutnya dan sewajarnya adalah seorang santri yang menjadi pengganti para ulama. Jangan sampai orang yang tidak memiliki ilmu keagamaan yang mengganti posisi para ulama yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi perhatian kita semua bahwasanya santri haruslah mengisi posisi di garda terdepan dalam mengamankan, menegakkan kehormatan agama dan bangsa Indonesia. Apa kata Syekh Al-Zarnuji dalam kitabnya, Kitab Ta'limul Muta'alim, dan dalam nadomnya, Nadom Alala, yaitu fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Apa maknanya? Kerusakan yang besar orang alim yang tidak mau beribadah. Tapi lebih besar daripada itu adalah orang jahil, orang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu keagamaan
dia beribadah. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Bahwasanya jangan sampai orang-orang yang tidak memiliki ilmu keagamaan yang mengisi posisi para ulama yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang ketiga adalah harfu ta, yakni taibun anid dzunub. Seorang santri adalah taib, orang yang bertaubat, anid dzunub, dari segala perbuatan dosa. Apa maknanya? Seorang santri sudah sewajarnya untuk menghindari segala perbuatan dosa dan maksiat. Karena apa? Di pesantren seluruh kegiatannya adalah seluruh kegiatan yang menjurus kepada beribadah kepada Allah, mendekatkan diri taqarrub ilallah. Itulah mengapa santri sudah sewajarnya taibun anid dzunub. Walaupun pada hakikatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan manusia itu mahalul khata' wa nisyan, tetapi sebagai seorang santri inilah yang membedakan santri dengan yang lainnya. Santri dianjurkan dan sudah sewajarnya untuk taibun anid dzunub. Harfu rabi'ah yakni harfu ra. Ini diambil dari ragibun anil khair. Apa maknanya? Santri itu ragib, senang, anil khair, melakukan hal-hal kebaikan. Santri senang melakukan hal-hal kebaikan. Contoh terdekat yaitu kami, santri Alhamidiyah. Kami adalah santri guyub yang senang melakukan hal-hal secara bersama. Pada contohnya, jika salah seorang dari kami mengalami kesusahan, maka yang lain akan membantu. Jika salah satu dari kami sedang sakit, maka yang lain akan ikut membantu dia, memberikan obat, dan menjaga merawatnya sampai sehat kembali. Inilah santri adalah ragibun anil khair. Hablum minallah itu sangat penting, tapi hablum minan nas juga tidak kalah penting. Itulah mengapa santri senang melakukan hal-hal yang sunnah. Setelah mengerjakan kewajiban seperti sholat 5 waktu, puasa, mereka juga melakukan hal-hal yang sunnah. Melakukan hal-hal seperti sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah, tasbih, taubat. Itulah ciri khas santri yang membedakan antara santri dengan yang lainnya. Huruf terakhir, harful akhirah, yakni harfu ya, yang diambil dari yakin alaman an'ama Allahu ma'ahu. Santri itu yakin pada zat yang memberi nikmat. Siapakah zat yang memberi nikmat? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya ialah santri selalu yakin bahwasannya rezeki itu pasti akan datang jika kita yakin kepada Allah. Apa kata Allah? Aku sesuai prasangka hambaku. Maka dari itu kita semua dan juga santri itu sudah seharusnya berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, aku sesuai prasangka hambaku. Jika kita berprasangka jelek kepada Allah, maka itu yang akan terjadi. Jika kita berprasangka baik, husnudon kepada Allah, maka itu yang akan terjadi. Contohnya kita yakin bahwa kita akan diberikan rezeki kepada Allah setelah kita berusaha. Ini yang terpenting. Poin terpenting adalah setelah kita berusaha. Setelah kita berusaha, pasti Allah akan memberikan rezeki. Insya Allah, semua akan diberi kemudahan jika kita yakin kepada Allah. Menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah kita berusaha Allah yang menentukan akhirnya. Inilah yang dinamakan hukum kasab. Menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin sahabat Suara Dakwah Al-Ahmidiyah rahimakumullah. Demikianlah pengertian dan makna santri yang diambil dari kalimah bahasa Arab yang terdiri dari salikun fil ibadah, naibun anis syuyukh, taibun anid dzunub, ragibun anil khair, dan yang terakhir adalah yakin alaman an'ama Allahu ma'ahu. Terakhir, yang ingin saya sampaikan sebagai santri Alhamidiyah, peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober diharapkan dapat menyadarkan para orang tua dan mengubah statement mereka tentang santri. Santri bukanlah anak yang tidak diterima di sekolah negeri atau tidak diterima di sekolah favorit. Janganlah menjadikan pesantren menjadi pilihan terakhir, tapi jadikanlah pesantren menjadi pilihan yang utama, pilihan pertama. Karena apa? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Dapat kita dengar bersama bahwa pada ayat tersebut terdapat kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Inilah yang termasuk bagian dari mukjizat Al-Qur'an. Allah menggunakan lafaz wasatun, wasato. Allah tidak menggunakan kalimat wastun. Apa maknanya? Kalimat wasatun dalam bahasa Arab berarti benar-benar di tengah. Tidak miring terlalu ke kiri, tidak miring terlalu ke kanan. Ini berarti menunjukkan umat Islam adalah umat pertengahan, benar-benar di tengah. Apa maknanya? Selain belajar ilmu agama, selain belajar ilmu Al-Quran, umat Islam juga dianjurkan untuk berorganisasi, hablum minan nas. Seperti yang telah saya sampaikan, hablum minallah itu penting, tapi hablum minan nas juga tidak kalah penting. Itulah ciri khas umat Islam, ciri khas santri. Maka dari itu saya katakan, semoga dengan peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober dapat mengubah statement para orang tua, makna santri bukanlah seorang anak yang tidak diterima di sekolah negeri ataupun sekolah favorit. Tapi jadikanlah santri, jadikanlah pesantren menjadi pilihan utama. Karena selain belajar ilmu keagamaan, santri juga mempelajari ilmu keduniaan, juga mempelajari keorganisasian. Itulah yang membedakan santri dengan yang lainnya. Hadirin sahabat suara dakwah, Alhamidiyah rahimakumullah. Antundu kafa minni, idza wajadtum minni al-akhta wal malaqat, arju min samahatis sudurikumul afwa. Akhiru kalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.